fokus di sana gitu. Kadang ngobrolnya teh lagi, mohon maaf ya, lagi dugem gitu ya. Kursi duduk di sofa, sekelilingnya mohon maaf ada wanita pada nari-nari, dan jangan dibayangin pakai kamis gini, itu mah pada kurang bahan itu mah ya. Di mejanya mohon maaf bukan air mineral, bukan kue kayak gini, tapi dia berbagai jenis narkoba, minuman keras, nggak ada susu ultra mah nggak ada ya. Tapi kalau ditanya lu pengen selamanya bro hidup kayak gini ya, enggak sih. Terus gimana tuh? Gue sih cita-citanya, kata mereka ya, sebagian dari mereka bilang kayaknya yang paling ideal tuh meninggal di sekasur yang hangat, dikelilingi anak cucu sambil berlarian kelilingi gitu ya. Malah kayak gitu cita-citanya. Padahal bagi orang yang katanya kerja banting tulang mati-matian biar bisa dugem party kayak si bos kayak gitu, enggak tuh, malah ketukar. Tapi kalau memang itu adalah kebahagiaan, maka kenapa orang masih stres setelah nyampe tingkatan itu? Saya mikirnya, kalau untuk itu manusia diciptakan, kenapa dia masih stres? Terlepas dari pengalaman itu, memang juga ada proses mencari jawaban dari 3 pertanyaan mendasar ya. Mana kita berasal, untuk apa kita diciptakan, dan setelah mati akan kemana ya. Sehingga kalau misalkan udah dapet itu sama masih stres, berarti bukan untuk ini dong saya diciptakan. Para orang yang udah dapat dunia, mereka semuanya pada bilang, sampai kapan ya saya kayak gini? Tapi orang yang berhasil nemuin Allah, gak ada yang berkata, sampai kapan ya saya ibadah kayak gini? Asa maksiat deh aja 2 tahun lagi. Gak ada ya. Maka baiknya tanpa batas, bahagianya tanpa batas. Justru ketika dicari, oh ternyata orang yang bahagia dan baiknya tanpa batas, orang-orang yang udah berhasil nemuin Tuhan dalam hatinya. Sehingga dari itu ya sudah. Coba awalnya coba deh nyari Allah, beneran tenang gak sih? Ketagihan. Ya udah kayak gitulah, dunia mah ngebosenin soalnya. Ngebosenin. Ibu beli baju baru coba pakai 14 kali, bosan. Akhirnya di pre-love ya. Beli lagi ya. Nah sekarang tuh ini sekarang kan dengan bahagia. Iya. Sebenarnya konteks bahagia sendiri dalam Islam itu seperti apa sih? Yang kalau ingat bahagia sebagai kita umat muslimnya, bahagia dalam Islam itu seperti apa ketika kita mencapai semua kita inginkan, seperti apa? Dia taat kepada Tuhannya. Bagi beberapa orang dia bodoh, kok nggak mau pacaran, dia bodoh, kok nggak mau obat-obatan, dia bodoh, kok nggak mau dapat uang banyak. Padahal yang berbeda adalah masalah sudut pandangnya aja sih. Definisi tentang nikmat dan musibah, definisi tentang bahagianya aja yang udah berubah. Karena secara umum definisi nikmat, kita kan bahagia gara-gara dapat nikmat ya. Definisi nikmat yang paling umum biasanya adalah ketika keinginan terkabul, gitu ya. Pengen punya pasangan dapat pasangan, pengen punya rumah dapat rumah, atau apapun. Nah, ketika akhirnya udah bismillah mengganti, melepaskan apapun yang tadi dikejar, dilepaskan itu semua sehingga hanya ada Allah yang di hati, nanti definisi nikmatnya berubah. Nikmatnya itu berubah menjadi apapun. Nikmat adalah apapun yang membuat kita tambah dekat sama Allah. Meskipun itu bentuknya motor hilang, difitnah orang, dicaci orang, tapi kalau gara-gara itu dahi kita tambah banyak sujudnya kepada Allah, itu adalah nikmat. Dan musibah adalah apapun yang membuat kita tambah jauh dari Allah. Meskipun naik jabatan, uangnya tambah banyak, tapi tambah jauh dari Allah. Ya lihat aja lah para orang-orang yang udah ngejar-ngejar dunia sampai sebegitunya ya. Jadi, tapi ingat, bukan berarti gak boleh bahagia di dunia, boleh. Tapi salah tempat kalau mewajibkan di dunia, aku wajib bahagia di sini. Kenapa? Karena Allah udah ciptain tempat bahagia yang seharusnya dan abadi di sana. Nama tempatnya adalah surganya Allah. Dunia yang sekarang cuma tempat audisi untuk mencari tahu siapa yang layak masuk ke tempat bahagia tersebut. Ya. Jadi kalau ngejar-ngejarnya di sini, ingat, dunia ini cuma tempat hukuman bagi Nabi Adam alaihissalam. Ya, malah kita ngejar-ngejar tempat hukuman ya kayak ibarat orang cita-cita masuk penjara tuh. Ya, padahal ada dunia yang di situ kita bisa berbahagia. Jadi gitu lah. Jadi boleh ngejar bahagia dunia ya, asal tujuannya dengan bahagia itu kita dekat sama Allah ya. Iya pun.
Gimana nih biar toko saya rame? Oh, sholat duha terusin, gak apa-apa. Akan ada momen dimana justru kita akan merasa justru bisa sholat duha itu yang merupakan nikmat. Justru bisa sholat tahajud itu yang merupakan nikmat. Justru ya Allah, alhamdulillah ya Allah saya Islam itu lebih nikmat daripada suatu apapun. Terusin kan? Gak apa-apa. Ya, Yang awalnya ke depannya dia itu jadi kata Allah gitu. Iya, pelan-pelan. Ya, ada ulama terdahulu bercerita di kitab Al-Hikam karya Syekh Tawatul Sakandari rahimahullah, beliau bilang kayak gini, aku membiasakan diriku 20 tahun sholat tahajud tanpa putus, baru setelah 20 tahun aku ngerasain tahajud itu nikmat. Ya, jadi kalau kita baru hijrahnya ya 3 bulan, 4 bulan, setahun, 2 tahun, baru mulai puasa sunahnya sehari, 2 hari, 3 bulan, 4 bulan, terusin yuk, sampai lama-lama ternyata berislam itu yang nikmat. Punya hati yang hanya ngejar Allah aja itu yang nikmat. Dan hatinya dia punya Allah, dibolak-balikan oleh Allah. Makanya kita ngejar apapun tapi nggak ngejar Allah, masih stres. Ngejar Allah tapi nggak dapet apa-apa, cukuplah Allah. Lebih berharga daripada apapun. Ya, kita mencipta segala-galanya. Paham tidak? Alhamdulillah. Lanjut nih koordinasinya. Kita muda apa karena kajiannya? Apa makanya baca koordinasi? Oh, anak kajian materinya ya. Ya, dua-duanya. Dicadar. Ya lanjut nih koordinasi. Tadi kan koordinasi ceritakan momentum perjalanan kedua, salah satunya ketika mengatakan semuanya ada di titik bawah kembali. Iya. Ketika mulai ketemu Allah, perjalanan sampai saat ini pasti ada ujian dan tidak ujian. Oh, pasti. Tidak mungkin tidak ada ujian. Iya. Boleh di-sharing ke kita koordinasi ujian apa aja sih yang udah koordinasi dapat, dan pernah ada dengan ujian itu mikir lagi kayaknya nyari Allah itu sakitnya udah balik lagi atau tetap semakin mencari Allah? Di-sharing. Iya, istilah. Perlu juga waktu bertahun-tahun untuk menyadari dalam artian kadang waktu kita makin hijrah, makin tobat, kok ujian malah tambah berat. Teman-teman makin jauhin, masalah tambah banyak, duit makin sedikit. Ngalamin gitu ya, mungkin ada yang ngalamin. Kenapa? Katanya gak dekat sama Allah, tapi malah makin banyak ujiannya. Kalau emang kata Allahnya ternyata emang gitu loh. Ya, Quran surat 29 Al-Ankabut ayat keduanya, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kalau kita terjemahin pakai bahasa kita, surat 29 ayat 2 ya. Jangan kalian ngaku sudah beriman terus mau diuji gitu. Oke. Udah hafal ayat ini ya. Atau bahkan ditegasin di ayat Al-Baqarah 155, 214. Ayatnya beda, tapi intinya Allah negasin satu hal. Kalian tuh jangan ngaku-ngaku bakal ke surga sebelum kalian diuji seperti orang terdahulu. Siapa orang terdahulu teh? Ulama-ulama salih terdahulu, Masya Allah. Tapi pahala banyak, dosa terampuni atau sedikit, tapi ujian lebih parah. Tapi tetap baik sama orang, tetap jadi manfaat. Ya, maka apa nih yang salah? Kenapa kita malah nggak bisa kayak begitu? Ya, ternyata ya memang ditegaskan kata Allah, ditutukan wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira pada orang yang sabar. Siapa yang diberi kabar gembira sebetulnya? Orang yang di ayat 156-nya sebetulnya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Orang-orang yang kalau ditimpa sesuatu dia berkata, kami milik Allah dan akan kembali kepadanya. Jadi justru penderitaan manusia itu diawali dari melanggar ayat ini. Ya. Ayat ini kan berkata, kita udah jelas banget. Oh, ternyata bukan punya kita itu semua. Jangankan ini semua, harta, rumah, saldo di rekening, ya. Yang nempel di badan aja bukan punya kita.
Kata Allah si Koko ini tangannya mesti lepas duluan, pasti lepas, entah gimana caranya. Mau saya pakai baju besi Iron Man kayak, mau tinggal di benteng besi kayak, kata yang punya lepas, dan bukan punya kita soalnya. Nah manusia, kenapa pada menderita? Soalnya pada ngerasa memiliki jabatanku, udah kurintis puluhan tahun, restoranku ini dulu bercita-cita pengen punya ini, rumahku udah ditabung bertahun-tahun ya. Terus yang punya asli ngambil, atau kita nggak bisa apa-apa. Masalahnya udah stres, ibarat kayak gini teh nitip handphone ya, saya mau ke air, beres daerah air, handphonenya saya ambil, ngambek kan? Hah? Kan nitip handphone saya dipegangin, dan gitu saya ambil lagi, ngambek kan? Enggak, karena punya. Iya. Nah kita tuh kadang kayak kalau ke Allah, ketika diambil handphonenya, kan udah dikasih ke aku, kenapa diambil lagi ya kita gitu? Cuma nitip ya. Dan nitip. Ya, makanya kalau teteh sini tadi naik motor teh. Kalau motornya hilang sedih nggak? Sedih ya, manusiawi nggak apa-apa. Tapi ternyata di sana juga ada tuh, di rumah yang itu tuh bapaknya motornya lagi hilang juga di situ. Sedih nggak tadi motor si bapak hilang? Kenal juga enggak ya? Sedih juga enggak? Saat kenapa? Bukan duitnya saya. Ya, jadi makin kita ngaku-ngaku semuanya punya saya, ini punya saya. Meskipun beneran punya katanya, seperti Firaun, seperti kami dulu dan para bos-bos judi, sesama bos judi di sana punya segala-galanya. Tapi ini aku punya sendiri, padahal saya punya titipan doang, selamat menderita. Ya, makanya setidaknya udah jadi jawaban. Salah satu istilahnya penjelasannya kan dari kata aslama yuslim, berserah, melepas. Jadi di hati itu udah gak ada apa-apa lagi yang nempel, tinggal Allah doang udah lepas. Makin kita ngejar itu semua, makin gak bisa bahagia. Udah banyak cabangnya, tapi begitu beres kontrol setiap cabang, stres lagi. Cabang yang ini nih keuntungannya kurang. Tuh di luar mah ada yang kelaparan, dia masih untung, dia masih stres. Ya, jualin aja gratis semua biar bisa baik. Insya Allah. Ya karena ngerasa memiliki, ya itulah yang akhirnya merasa yang membuat kita gagal bahagia. Padahal ketika udah dilepasin semuanya, tinggal Allah doang, bukan silakan ya Allah, diapain aja juga ya. Selesai. Ya. Selama perjalanan insya Allah oke, dapat ujian, kita semakin yakin dengan Allah, tidak ragu. Ya ujian kan kata kita aja ujian. Kata bisa jadi pertolongan. Kadang itu beda sudut pandang. Ngelihat anak-anak kecil di Palestina kena ledakan, kasihan kan? Kasihan. Kata kita kasihan, bisa jadi mereka yang kasihan sama kita. Kenapa? Mereka di sana kecil-kecil hafal minimal 5-10 juz. Saking Allah sayang, belum ada dosa, diselamatin. Udah nggak usah lama-lama di dunia sampai akil balik. Segeralah pulang. Ya, coba pasti ke surga mereka. Bisa jadi mereka lagi ngomongin kita nih sekarang. Ya Allah, itu si Koko ngapain dia di Indo hidup lama-lama tapi nambah dosa doang. Ngapain hidup lama-lama nambah kuota siksaan? Aneh gitu ya. Mereka yang kasihan sama kita. Beda sudut pandang aja. Kalau kita masih pakai sudut pandang ngejarnya dunia, kehendak kita, sampai kapanpun nggak ada untungnya. Tapi kalau udah ngejarnya apa yang ada di sisi Allah, tidak Allah, sudahnya Allah, bangga ya Allah, mau diapain juga, asal kau suka, untung terus sih. Ya, waqala misal. Pada manusia kita berbeda-beda ya. Kalau beristri dari keluarga terdapat dengan jalan Jokowi ini, apakah support semua perjalanan dari tadi kan papi, mami, seperti apa dari sini? Alhamdulillah support sih ya. Kami alhamdulillah Cina yang alhamdulillah nggak rasis lah gitu ya. Karena pernah ngerasain yang kayak ditipu sehancur-hancurnya sama sesama orang Cina waktu kerusuhan 98, malah diselamatin sama yang muslim, sama yang pribumi. Jadi udah nggak ada generalisir Islam tuh begini, nggak sama sekali. Apalagi atas izin Allah, Islamnya waktu itu telah mulai pelan-pelan merubah diri. Dan maka bagi mereka, si Denis yang dulu bandel, kok sekarang ya kelihatan baiknya kata mereka, padahal cuma Allah tutupin aibnya ya. Jadi bagi mereka berubah, dan ketika ditanya kenapa berubah, kan momen yang paling tepat untuk menjawab karena Islam ya. Jadi bagi mereka sih
itu ke Darut Tauhid, ke tempatnya karena harus mukim tuh kan, harus ninggalin itu dan ditanya. Tapi pertanyaannya cuma kayak ditanya, serius mau ninggalin itu semua? Dennis yang dulu ya duitnya segitu banyak, serius ninggalin itu semua, belajar dan mengajar ngaji aja bagi secara pikirannya kayak gitu. Tapi ya udah, Bismillah. Udah pernah nyobain itu semua nggak bahagia, ini pengen Bismillah nyobain yang ini. Dan ini mah rahasia kita aja ya. Siap. Dunia yang dulu kita kejar-kejar, sekarang dunianya malah kejar-kejar saya. Punten ya, ini mah ada, tapi ujian ya, bukan sukses masuk TV masuk apa teh. Ujian baru sukses tuh kalau udah nyampe surganya Allah. Justru mohon doanya ya, jangan sampai malah. Ya makanya suka dikasih syarat teh kalau mau ngaji apa kode ini teh syaratnya 2. Gaya pakai syarat segala ya. Tapi beneran karena ini penting. Satu, yang diingat jangan si kokonya, tapi pencipta si kokonya ya. Bisa jadi yang duduk mendengarkan dapat manfaat, yang ngomong di depan malah tergelincir gara-gara gagal menjaga hatinya. Jadi justru tolong diingatkan, tolong dinasehati. Kalaupun ada yang pelajaran yang bisa diambil, sama sekali bukan Dennis yang jago atau yang hebat. Si Dennis ini cuma hamba Allah yang terlalu banyak dosa dan terlalu sering ditolong Allah. Dan ngajinya mesti sukses. Ngaji yang sukses itu bukan ngaji yang langsung hafal semua ayat dan hadisnya, tapi adalah ngaji yang seberes ini kita jadi tambah dekat sama Allah. Ya, pulang dari sini tambah taat, tambah baik. Bisa jadi yang agak di pinggir-pinggir karena lagi jualan sepi atau lagi garing tiduran di rumah tetangga, jadi ke kuping apa yang diobrolin di sini beres-beres, dia yang tambah taat, berarti dia yang sukses ngaji. Daripada yang udah duduk di majelis ini terus ngerasa, naon setan kongkong ngomong wae ya. Udah gitu pulang-pulang gak pengen tambah taat, ya berarti dia yang gagal. Gitu ya, Allah aja udah bikin jalan. Bismillah. Alhamdulillah. Lanjut nih masih penasaran nih dalam perjalanan tadi mencari Allah tadi kan kita udah bahas tentang konsep bahagia dalam Islam. Iya. Tapi terkadang kita juga suka, namanya manusia suka ada kayak ujian itu lebih ke kayak khawatir dengan kayak omongan orang gitu ya Pak. Khawatir omongan orang. Ujian terus apa-apa. Nah, kalau itu pernah ngerasain kayak gitu nih kalau maksudnya ada sindiran dari luar juga berusaha mencari Allah. Ada aja sih, tapi ya kalau sekarang mah udah bisa mikir, ya udah tuh, Ini kan bukan tanda orang alim, tanda orang pengen jadi alim. Berhasil alim nggak tahu. Kalau Allah tolong jadi, kalau Allah nggak tolong ya usaha weh. Yang penting jadi amal soleh, nggak akan Allah sia-siain capek-capeknya. Terus ngapain dia? Satu dunia mau ngeledekin, mau mencaci pakai sampai bibirnya jeding semua, nggak ngepek kitanya. Dikatain oleh miliaran makhluk di dunia, Dennis monyong kamu, tetep aja bibir saya begini. Bibir dia yang monyong. Coba nyebut kata monyong tanpa majuin bibirmu. Susah. Ya, sama dipuji juga nih. Kelihatan hidungnya mancung, apa tiba-tiba hidungnya jadi runcing? Enggak, gitu aja ya. Ibu awet muda ya. 32, kelihatan kayak 31,5 ya. Irit ya muji ge. Bapak habis cukup berkumis, kelihatan lebih muda 4 menit Pak. Silakan. Ya gitu tuh pujian orang mah garing. Jadi dikejar juga capek ya. Si Eta keren ya, udah ganti mobil lagi, padahal nyicil baru kali sih. Udah dia mah cuma muji doang, udah gitu nggak bantuin nyicil. Yang stres dianya sendiri ya. Masang pelek baru, keren si Eta peleknya. Yang lihat yang di luar, di dalam nggak bisa melihat peleknya ya, kecuali sambil dipaku mana nyetir ke pelek. Susah ya, capek tau ngikutin mulut orang. Udah mah nggak bisa kita membuat satu dunia cinta gitu kan. Karena ketika udah hati ya Allah enak gitu, berbuat baik nih, udah berbuat baik dijahatin sama orang, dia yang rugi. Kan meninggal kita nggak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Tapi kan udah dibantuin, masa dia malah jahat, masa dia malah rese ya. Kita kan berbuat baik bukan supaya dia suka, tapi supaya Allah suka ya. Dan ketika kita dijahatin, dia lagi transfer pahala dia udah habis, dosa kita diangkut, rugi
ruginya belakangan. Kalau kita masih ngerasa rugi terus, sama aja kayak mengaku bahwa selama ini aku memang belum pengen surga. Makanya masih ambekan kalau misalkan dijahati orang. Ya. Selama ini kita segitu cintanya aja sama dunia. Makanya masih ambekan aja kalau dijahatin orang. Ngapain orang jahat? Oh, gara-gara dijahatin saya mati nih. Atau pasti jadi kebaikan di sisi Allah. Ingat waktu Nabi Ibrahim harus masuk ke dalam api, beliau juga yakin sejuta panas. Api teh panas, yakin, nggak mungkin enggak. Ya. Tapi beliau daripada yakin api itu panas, beliau yakin tentang 3 hal. 1, kalau kata Allah saya bakal mati ya, terkedah pakai api ginian, mati aja, tanpa alasan juga. 2, kalau kata Allah saya nggak akan mati, jangankan api gini, kumpulin semua. Ini kita kurang yakin dong berarti ya. Kurang yakin sama yang baik yang nanti baik. Iya. Tadi kita dengar Ko Denis pernah belajar di Darut Tauhid ya. Iya. Boleh cerita sedikit Ko Denis perjalanannya seperti apa menuju Allah saat sedang nyantri di Darut Tauhid? Nyantri itu enak sih, tempatnya dibikin kondusif dalam artian. Makanya kan Rasul sendiri sebelum jadi Nabi kan menyendiri dulu di gua ya, Uzlah. Nah nyantri itu kan juga beberapa tempat dibikin pesantren kan agak jauh kemana-mana ya. Jarang ada pesantren sebelahan sama PVJ itu, nggak ada ya, emang nggak ada ya. Sebelahan sama mau DT aja yang agak deket gitu. Tapi tetap dibikin terisolasi sih, dibikin nggak boleh pegang HP, dan jadwal udah ditentuin dari jam 3 pagi sampai ke tidur tuh udah ditentuin, sampai nggak ada celah buat maksiat sih jadinya. Jadi dimulai dari bangun tidur, dijadwalin tahajud, gantian ngimamin, sebelum subuh udah harus di masjid, dihitung pada saf pertama atau enggak. Kalau nggak dapat saf pertama ada ininya lagi, ada ikomnya, ada hukumannya, dibikin seperti itu. Udah gitu 5 waktu seperti itu. Beres diajak olahraga, stretching, senam minimal. Beres dari situ kelas dari jam 7 sampai zuhur. Habis zuhur makan siang, kelas lagi sampai asar. Habis asar istirahat bentar, kelas lagi sampai maghrib. Pada maghrib ada kajian lagi yang tiap pada maghrib. Pada isya setor hafalan sampai tidur. Udah capek duluan ya, tapi jadi dibikin kondusif gitu. Dan untuk masuk ke situ dulu dites dulu juga, tes dulu secara tertulis tentang ilmu tajwid, fikih, akidah, lain-lain. Nanti ada tes setoran hafalannya juga, tes bacaan Qurannya, sampai tes fisik suruh lari keliling UPI itu di lapangan, karena memang gratis full ya. Jadi dibikin ada seleksinya waktu itu. Dari sekian banyak daftar akhirnya yang lulus cuma 12 orang di program itu ya. Nama programnya Kader Dakwah. Jadi emang dicetak buat berdakwah, walaupun yang akhirnya nyampein kayak begini sih kayaknya cuma sendiri sih. Yang lain khidmatnya di bidang yang lain gitu. Ada yang aktif di lembaga amil zakatnya, ada yang aktif ya tetap berdakwah juga ya, cuman beda gitu. Kalau ini kan ngomong wae gitu. Kalau itu ada yang aktifnya di lembaga amil zakat, ngurus. Nah, nggak ada celah buat maksiat gitu. Kadang kan itu kalau pengen maksiat, aduh mati nggak ya pas lagi maksiat, ya. Nah itu pas lagi kayak gitu kan lagi kapan coba celahnya? Dari bangun tidur ke tidur tuh udah dijadwalin semua kegiatannya apa aja, ya. Tapi nggak mati pas itu, ya. Jadi ya udahlah, jalanin dulu aja yang sekarang. Ya. Udah ada yang penasaran, mudah-mudahan pengen bertanya langsung sama Ko Denis. Ini saya akan buka sesi tanya jawab ya untuk Ko Denis ini ya. Sekarang kita lihat mudah-mudahan ternyata ada yang mau bertanya untuk Ko Denis. Boleh Bu sebutkan namanya. Langsung ya Denis. Boleh, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Barakallah. Jadi sangat sempurna sendiri. Bagaimana kok all of-nya kita ketika berhijrah dan berjihad, lalu melakukan ujian juga, jangan sampai kita kemudian satu persatu gugur, Tumbang. karena lisan, sikap, ledekan, hinaan, atau mungkin pujian. Baik, Masya Allah. Bismillah. Langsung ya? Langsung dapat ini. Oh, dapat hadiah. Oke. Hadiah dari Inakupis. Dari Inakupis bukannya sudah bertanya. Oke, sebelum dijawab ini sapa dulu kok, karena kita live juga di Instagram Inakupis. Boleh sapa mudah-mudahan TFT yang sedang sapa di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Instagramnya Inakupis. Iya. Mungkin dia ini yang nonton ya. Ini juga sambil live ada. Oh, lagi live juga. Lagi ada 2.400 orang. Masya Allah, selamat datang di kajian Inakupis juga Detik Resto yang dipotong oleh Elo Ibadah. Boleh stop dijawab sedikit ya kalau pertanyaannya. Masih insya Allah. Gimana caranya ketika tadi pas hijrah untuk supaya tidak tumbang? Tumbangnya dalam arti apa dulu nih? Tumbang balik lagi ke kehidupan yang lama, atau pahalanya nggak ada artinya di sisi Allah? Angus gara-gara tadi. Oh, lelah untuk berjalan jauhnya dari titik lelah itu gimana gitu? Baik, bismillah. Kalau saya mah mikirnya gini ya Bu ya. Kalau ada orang 5 dakwah tanpa jadi manfaat bagi orang lain, dengan tentunya tanpa dosa ya, tanpa bikin dosa sebanyak saya, itu orang 5 waktu doang masih bisa ke surganya Allah. Kenapa? Karena yakin dia nggak punya dosa sebanyak saya. Manusia dengan dosa sebanyak diri ini, terus dosa tersebut sebetulnya layak Allah matikan detik itu juga. Kata Allah di Quran surat 35 surat Fatir ayat terakhir ayat 45-nya, pas pojok kiri atas itu di atas Yasin, Allah berfirman, walau yu'akhidullahu nas bima kasabu ma taraka 'ala dhuhriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Kata Allah gitu Bu. Kata Allah kalau setiap manusia itu sekiranya setiap manusia itu beres bikin dosa, detik itu juga azabnya kontan, maka kata Allah satu dunia ini udah gak ada makhluk bernyawa lagi. Berarti yang lagi ngomong ini punya segudang dosa yang layak Allah matikan detik itu juga. Kenapa masih hidup padahal dosanya segitu banyak? Kenapa manusia masih segini banyak? Sederhana. Kata yang punya langit dan bumi ini, kita masih dikasih kesempatan. Terus dengan dosa sebanyak itu, yang layak dihukum secepat itu, tapi hingga detik ini masih diberikan kesempatan, kitanya nggak mau ngelakuin lebih banyak untuk dakwah, untuk jadi manfaat, untuk jadi kebaikan dan lain-lain. Ngerasa nggak tahu diri aja di sisi Allah. Kalau misalkan nggak melakukan lebih, nggak ngelakuin amalan lebih banyak, ya, padahal pertolongan dari Allahnya udah segitu luar biasanya. Jadi setiap kali pengen futur, setiap kali pengen nggak jadi manfaat atau diem aja atau pasif atau bahkan turun ibadahnya, ingat lagi ke arah situ kan, utang saya masih banyak. Oh, orang lain nggak nyampe segitunya kok ibadah. Iya, nggak punya dosa sebanyak saya yang dosanya sebanyak itu harus lebih banyak. Ya, jadi malu kalau misalkan amalan harian ada yang nggak tercapai, mesti di ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dan hari ini spesial dalam perjalanan Kodenis mencari Allah ini, Kodenis juga menemukan cintanya. Seseorang yang sama-sama mencari cinta Allah di Kodenis. Nah, kita udah bersama nih pasangan atau tempat ibadahnya Kodenis nih ya. Tempat ibadah yang sesurga. Nah, kita akan sambut bersama siapa namanya Kodenis? Sambit terus, jangan disambit ya. Siapa namanya Kodenis? Coba dipanggil. Namanya Teyunda, itu ada lagi jalan. Insya Allah nanti tadi akan ada bersama. Jangan loncat saya. Kita akan sama-sama. Wah, dia tuh. Pada dengarnya kok langsung nih. Kalian penciptanya Kodenis ya. Kalian kok nggak ada yang manggil saya? Ya, kita
sabar tuh namanya. Oh iya, sabar. Ini mah dadakan Bu, ditembak dadakan dari lagi ke bakso kan. Masya enggak. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Bisa mengambil ibunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemas amat Bu. Udah nggak bakso belum Bu? Saya mah udah dicas jadi baterainya udah full Bu. Habis makan bakso. Denis datang sama Teh Yunda ya nih. Oh, patah hati. Ya Allah. Mending udah ibu-ibu ge. Sehat Bu? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ibu-ibu hatur nuhun pisan Teteh, Bunda Ina Kukis yang sudah mengizinkan kita buat ngaji bareng. Ini mah bukan ceramah ya, tapi sharing-sharing. Mudah-mudahan dari sharing ini dapat menginspirasi kita, menggugah dan mudah-mudahan mengubah. Ya, begitulah Bunda. Salam kenal dari Yunda Faisya. Mudah-mudahan perkenalan kita di sini, berkumpulnya kita di sini tidak hanya di dunia, tapi insya Allah bertetangga di surga insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Aduh, bisa bertemu Ko Denis gitu ya. Nah, ibu-ibu pasti udah lihat TikTok ya Bu ya? Belum? Baik makan Ibu. Dari yang tadi TikTok belum Bun? Gimana ceritanya? Udah. Panjang Teh, sampai mau jadi satu buku ini kalau saya cerita. Iya, bismillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma fakihna fid din wa 'allimnahu ta'wil. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin. Perkenalan saya dengan Ko Denis ini menurut saya adalah skenario terbaik dari Allah, karena kita awalnya itu nggak saling kenal Bunda, Ayah. Jadi saya juga tidak pernah menargetkan beliau, beliau pun nggak pernah menargetkan saya, karena masing-masing punya targetannya. Oh, punya gebetannya masing-masing berarti? Bukan gebetan dong, gimana sih? Bukan gebetan. Yang di Daruto ini? Iya, bukan gebetan, tapi mungkin Ko Denis punya dambaan hati sendiri ya Bun. Saya pun mungkin ada cinta dalam diamnya gitu. Intinya kami nggak pernah kepikiran lah bakalan menikah. Ya, yang nggak kepikiran itu lah bakalan jadi ya Bun ya. Bunda kan? Jadi singkat cerita, pada saat itu saya adalah santri karya Darut Tauhid Peduli Medan, cabang Medan. Beliau santri karya cabang Surabaya. Singkat cerita, qadarullah ada temannya yang tugas di Medan Teh. Tugas di Medan berarti kan satu kantor sama Yuda di Darut Tauhid Medan, ya bukan Bandung ya, tapi Medan. Nah, namanya itu Rangga. Beliau itu sahabat dekatnya Ko Denis. Jadi mereka itu nyantri bareng-bareng di Darut Tauhid Bandung, pusat Geger Kalong. Nah, beliaulah yang menjodoh-jodohkan tanpa kami minta. Double agent kalau kata suami saya. Jadi beliau tuh ke Ko Denis promoin saya, ke saya promoin Ko Denis. Padahal kita nggak tahu kalau kita lagi dipromoin gitu loh Teh. Ya, saya juga nggak tahu maksudnya apa gitu dan tujuannya apa. Tapi beliau mungkin atas dasar sayang beliau ke Ko Denis sebagai sahabatnya, pasti ingin Ko Denis dapat pendamping hidup yang terbaik ya. Kalau yang saya lihat, bukan berarti saya yang terbaik, tapi mungkin beliau membantu saja proses pencarian jodoh Ko Denis. Karena pada saat itu Ko Denis sudah menjadi fitnah Bu. Sampai sekarang ya Bu ya, bukan saat itu aja. Sampai sekarang Bu, hening amat Bu. Bu, reaksi ya tuh Bu, hening amat.
bilang, halo, jawabannya hai ya Bu. Boleh Bu? Boleh. Ikhlas nggak Bu? Kayak kepaksa. Ini Kayaknya terkesima dengan cerita Teh Yunda. ini mah udah kayaknya di pikirannya ini mah udah bakso Teh. Halo? Hai halo. Alhamdulillah. Nah, singkat cerita, Rangga itu menawarkan beliau ke Yunda, ya kan? Beliau kasih fotonya awalnya, itu awal banget. Beliau kasih foto beliau, terus Yunda lihat, tahu sendiri ya Bu, wajahnya seperti ini, diuji seperti ujiannya Nabi Yusuf alaihissalam dengan ketampanan. Ya kan, kalau di cerita Nabi Yusuf mengiris-ngiris jarinya sendiri. Kalau perempuan zaman sekarang sih mungkin nggak mengiris jarinya ya, mengiris hatinya Bu. Bu ketawa tuh Bu, saya udah lucu nih Bu. Ya Allah, tolong panitia dikasih roti. Ya Allah Bu, sepi amat. Ya, jadi singkat cerita saya ngelihat foto beliau, terus saya bilang gini, King, ini mah dia yang gak mau sama aku. Si Rangganya bingung, emang kenapa? Ini mah terlalu ganteng buat aku, gitu kan? Dianya ketawa, dia bilang gini, kalau jodoh mah gak kemana, katanya gitu. Akhirnya karena Yunda ya realistis, pada saat itu Yunda masih usia 22 tahun dan orang tua itu memperbolehkan nikah setelah Yunda berusia 25 tahun. Jadi udah ada ultimatum, sebelum 25 nggak boleh nikah ya nak, kata orang tua Yunda gitu. Ya akhirnya Yunda menolak gitu kan. Yunda bilang, King mohon maaf gitu ya, walaupun ini ganteng kayak opa-opa Korea gitu, tapi aku lampu hijau dari orang tua itu usia 25. Ya udahlah, sok gue cariin yang lain gitu. Ketika Yunda sudah ngekat dari si Rangga, Allahnya yang bergerak Bu, takdir yang mempertemukan. Ketika udah ditolak, yang gak berapa lama, sebulan setelah itu ada panggilan musyawarah kerja nasional. Seluruh santri karya kumpul lah di GGR Kalum Darut Tauhid Pusat. Yunda mewakili cabang Medan, Ko Denis mewakili cabang Surabaya. Gak tahu Bu, kalau dia juga berangkat. Tahu dia berangkat, saya gak berangkat. Supaya gak ketemu. Tapi ya qadarullah banget ya, saya juga tahunya adalah ketika pada saat di ruangan beliau terlambat. Jadi saya nggak tahu, saya nggak punya list nama-nama santri yang bakalan ketemu di sana, nggak tahu kita. Ya pada saat itu saya tahunya ketika di rapat, ya kan, semua santri karya itu sudah berkumpul Bu. Halo? Masih fokus Bu? Oke, alhamdulillah semua santri karya itu berkumpul Bu. Yang ikhwan, santri ikhwan tuh di depan, santri akhwat di belakang. Semua udah kumpul, tiba-tiba ada suara pintu. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Siapa Bu? Ko Denis, terlambat Bu. Udah diuji muka kayak gini terlambat pula Bu. Apa nggak jadi sorotan publik kan gitu. Semua mata, bahkan bukan cuma mata akhwat, mata ikhwan yang tersa ini pun ngelihat Bu. Wah, ini mah bukan saingan gua nih. Ya, akhwat-akhwat itu pada ya gimana sih Teh ngelihat opa-opa Korea. Masya Allah ya, luar biasa, Masya Allah ganteng banget ini yang dari Thailand, mau Thailand bla 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 bla. Sayanya enak Bu ngedengar itu. Saya bilang, udah gerak, ngapain? Dia bilang gitu, biasa aja, yang ganteng mah baik. Dia bilang gitu. Asik, kita berkelas dikit lah Bu gitu, ya kan? Yang ganteng mah banyak, itu mah biasa, yang dia bilang gitu. Malah jodoh Yunda gitu Bu. Si Ibu ketawa banget. Ya jadi dari situ ya kan, pertemuan tidak sengaja. Yundanya mah udah menghindar Teh, ya kan? Teman-teman udah bersorak. Pas rapat sudahlah terlambat. Pada saat Adeda, adiknya Aagim, ngasih tausiah, kemudian ngasih pertanyaan. Dari sekian banyak santri, beliau caper lagi, jawab lagi pertanyaan. Apa kata akhwat-akhwat itu? Udah ganteng, pinter cari duit, katanya gitu. Ya Allah, dalam hati Yunda. Akhirnya beliau dapat duit dari adiknya Aagim gitu kan.
Adeda. Itu perempuan langsung udah ganteng, pintar cari duit. Yundanya pada saat itu jujur terus terang karena saking anaknya ngedengar kanan kiri yang selalu memuja-muji beliau sampai udah Gerah, jangan jadi perempuan yang gitu Gerah, Yunda bilang gitu kan. Sampai akhirnya ya Masya Allah ya Teh Yunda bla bla. Udah Yunda mah nggak pengen deket lah sama laki-laki kayak gini, kayaknya banyak digandrungi perempuan, kita mah nggak bakal kuat. Ternyata malah jodoh Bu, ya kan. Nah Yunda berusaha menghindar tuh Teh, menghindar dari semua rapat yang ada coffee break. Yunda berusaha tuh ya biarinlah mereka dulu, nanti belakangan. Pada saat sudah menghindar, pada saat mau pulang, Yunda singgahlah ke kantor DTP pusat. Mau pulang tuh, mau pesawat ke Medan. Udah ngehindar dong, alhamdulillah aman, gak ada interaksi sama beliau kan. Walaupun kita udah sama-sama tahu, Rangga udah nunjukin foto Yunda, foto Yunda juga udah ditunjukin Rangga ke dia gitu. Udah sama-sama tahu, tapi ya kami ya cuek, sama-sama gitu. Sama-sama menghindar, qadarullah lagi. Ini benar-benar Allahnya iseng Bu. Bu ketawa tuh Bu, ini saya udah lucu. Allahnya iseng Bu, Allahnya iseng. Jadi benar-benar kalau saya pikir ya Allah iseng banget ya Allah pertemuin gitu ya. Pertemuin lagi Bu, begitu saya sampai kantor, saya kebelet pipis Bu. Coba pipis di waktu yang gak tepat ini Bu. Saya kebelet pipis ya, nggak pernah saya kebelet pipis di kantor pusat ya, kebelet pipis. Saya izin, saya bilang gini, sebelum pulang saya mau ke toilet dulu ya, saya bilang gitu. Pas saya mau ke toilet, itu posisi kantor pusat saya kasih tahu, ini tangga Bu, terus di sini ada lorong, jadi di bawah tangga itu toiletnya. Yang turun dari tangga tahu siapa Bu? Kode. Air gitu. Bu benar-benar kayak di sinetron, benar dah Bu? Iya, turun dia dari bawah, saya mau ke kamar mandi, itu kayak di sinetron India Bu. Ya nggak bisa lewat saya. Akhirnya beliau nyapa, assalamualaikum gitu ya. Saya langsung masuk ke toilet, saking saya groginya. Saya takut gitu Bu ya, karena udah hijrah juga kan, nggak pernah ada interaksi sama laki-laki. Akhirnya saya nggak jawab salam, saya langsung masuk kamar mandi. Ibu tahu nggak, saya nggak keluar dari kamar mandi hampir 15 menit. Dalam hati saya bilang gini, udah keluar belum ya? Dia udah pergi belum ya? Siapa yang pernah ngerasain gitu adik-adik mungkin di sini? Saya bilang gitu dalam kamar mandi, udah keluar belum ya orangnya, udah pergi belum ya? Akhirnya saya tunggu 15 menit baru saya keluar. Selang dari kejadian itu Teh, saya persingkat, selang dari kejadian yang tidak terduga yang Allah rencanakan itu, qadarullah, sebulan dari situ pada saat mau menjelang hari raya 6 hari sebelum hari raya Idul Fitri, ada telepon masuk. Halo hai. Ada telepon masuk, saya jawab, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benar ini dengan Teh Yunda? Iya benar. Ini dengan siapa? Saya Dennis Lim. Gitu ya. Saya Dennis Lim. Teh Yunda, boleh saya silaturahim ketemu orang tua kamu? Kata dia gitu. Gak ada angin, gak ada hujan, saya panik Bu. Saya bilang, loh kok tiba-tiba banget? Saya bilang gitu, iya saya pengen ketemu bapak kamu gitu kan, kirim aja alamatnya. Akhirnya karena saya takut ya beliau gak punya ongkos Bu. Saya bilang kayak gini, jangan langsung kesinilah, takutnya saya tidak sesuai dengan harapan kamu. Jadi saya mindaran Bu orangnya, takutnya saya tidak sesuai dengan yang kamu cari. Lebih baik kita tukaran CV, dibuatkan grup, nanti kita berkomunikasi lewat perantara murabbiya saya punya guru, saya punya Ustazah Kiki sama Ustadz Faisal, yaitu murabbi dan murabbiyah saya kasih nomor beliau. Ustadz Faisal saya kasih kontaknya sama beliau. Kalau kamu memang serius pengen proses sama saya, gak usah chattingin saya, kamu hubungin aja Ustadz Faisal, saya nanti berhubungan dengan Ustazah Kiki. Akhirnya beliau setuju. Ya, beliau ikutin lah semua yang saya inginkan, arahan kita ta'aruf seperti apa beliau ikutin. Singkat cerita itu nggak lama, paling cuma berapa bulan, sebulan lah kita proses ta'aruf sampai akhirnya pertemuan kedua yaitu nazar. Beliau terbang dari Surabaya ke Medan. Ya, beliau terbang dari Surabaya ke Medan menemui bapak saya pada saat niatnya nazar. Nazar itu apa Teh Yunda? Nazar itu melihat calon, kupingnya ada 2 gak, matanya ada 2 gak gitu ya, boleh dilihat. Kalau perempuan kan semuanya aurat kecuali wajah dan telapak tangan.
tangan atau wajahnya saja sudah cukup. Nah, pada saat beliau nazar ke rumah saya, Bu, ternyata qadarullah jatuh khitbah. Karena bapak saya nanya kayak gini, ini rencananya kapan mau lamarannya, katanya gitu. Terus beliau jawabnya gini, malam ini juga saya siap, Pak. Bu, ketawa tuh, Bu. Lucu ini, Bu. Ya Allah, bakso, tolong bakso. Beliau jawab gitu, Bu. Jadi beliau bilang malam ini juga saya siap, Pak. Jadi itu pertemuan kedua nazar itu, Bu. Ya, nggak berapa lama dari situ persiapan pernikahan, pertemuan ketiga pada saat akan nikah. Jadi ya kalau bikin buku cuma 3 bab doang, Bu. Pertemuan Darut Tauhid, nazar, akad nikah, udah selesai bukunya. Begitu kan, wallahu a'lam bishawab. Sekarang konten juga dari saya udah senyum-senyumnya. Ada yang mau disampaikan dari Saudara Teh Yuna nggak melengkapi dengan perjalanan mencari Allah bersama istri? Baik, Masya Allah, Bismillah. Bagi saya, Teh Yunda itu kayak kisi-kisi gitu ya. Bohong kita lama mikirnya. Enggak, lagi merangkai kata. Enggak, soalnya begini ya. Kan kata Allah di Quran surat 24 An-Nur ayat 26 bahwa wanita keji untuk laki-laki keji, yang baik juga untuk yang baik. Maka kan berarti kalau kita berjodoh, jodoh itu kan cerminan diri ya. Dengan menyadari diri sehancur itu, maka seharusnya kan berarti kan gak layak dapat yang baik. Saya mikirnya gitu. Terus kan tapi bisa tobat, ya udah tobat. Cuman kan ketika tobat gak pernah dapat SMS atau email selama tobat Anda yang kemarin telah diterima. Ada ya. Jadi gak pernah tahu saya itu tobat udah diterima apa belum. Udah gitu, ketika udah berusaha terus tobat, memperbaiki diri, terus sadar sudah menjadi fitnah, fitnahnya bukan fitnah dalam bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia kan fitnah itu orang makan nasi goreng 1 kita bilang 4, itu fitnah ya. Tapi fitnah dalam ilmu syar'i maksudnya adalah apapun yang mengganggu keimanan. Dalam artian ya dulu ngaji gitu ada orang-orang yang nyebarin gosip gitu, kode ini yang ada malah bikin sesama peserta kajian jadi gak mau ngaji gara-gara katanya si Kodenisha modus atau apa dan lain-lain. Oh ini mah udah mesti kudu nikah ya. Dan ketika berjodoh dengan Teh Yunda yang jelas masa lalunya bukan bandar judi, gak pernah sekolah Katolik, gak pernah ngerasain apa yang saya lakuin di sana, gak pernah pelihara. Kalau diri ini ya istilahnya tobat, makanya mudah-mudahan Teh Yunda itu jadi ciri tobat itu udah diterima. Karena kan dengan sebaik Teh Yunda gini gak mungkin cocok atau jadi cerminan bagi Kodenis yang dulu. Maka kalau ternyata Allah izinkan berjodoh dengan yang baik, ya Allah apakah ini mudah-mudahan kau sudah menganggap diriku baik, tapi ketika dipikir lagi saya baiknya teh belah mana gak nemu-nemu ya. Tapi balik lagi, banyak syukur banget sama Teh Yunda itu karena Masya Allah, semoga ini bisa menjadi tanda bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa ini sebelum meninggal ya. Mudah-mudahan Allah izinkan wafat dalam keadaan dosa-dosanya udah diampuni oleh Allah. Allahu a'lam bishawab. Ya, salah satunya boleh pertanyaan berikutnya dari Sisanya di WA aja Bu, di WA. Di WM nggak dibawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Bayinya mengandung bawang Bunda. terharu Sing tenang. Bunda pernah baca
bersih dan pengawasan. Terima kasih Allah, terima kasih anak saya. Jazakillahu khairan. Denis, terima kasih. Oke. Mudah-mudahan anak mantu ibu Bunda bisa menjadi baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Dan ini ada tunangan dari Kairos Ibadah. Semoga berhasil. Pertanyaan kalau gitu ya, boleh disekat tadi. Iya. Pertanyaan belum ada. Boleh ada yang mau bertanya? Oh, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlintas dalam pikiran saya melihat Denis sesungguhnya keinginannya sendiri. Saya punya anak Gimana kok? Iya. Bulannya sentret kok ini. Oh, kirain lagi skripsi juga sih ada. Jadi Bang Denis, saya minta tipsnya nih. Pengalaman Ko Denis kan, sekarang juga masih muda. Gimana tipsnya untuk menjaga anak laki-laki saya supaya insya Allah terus soleh dan insya Allah mengikuti jejak Denis. Allah. Bukan lagi judinya, bukan. Makasih. Kan mengikuti jejak Pak Denis. Waalaikumsalam. Yang mau nulis sebutannya ada bisisan dari bakso. Langsung Di aja sini ya. Denis dijawab. Sedikit tadi juga mengomentari doanya Bunda, betul ya bahwa kalau orang main judi, pemain itu sebetulnya pecundang yang ngarep dikasih menang. Karena nggak ada yang menang karena jago, tapi karena dikasih sama bandarnya. Jadi memang sebetulnya dalam dunia judi yang paling jahat ya memang bandarnya, yang ngatur siapa yang menang, siapa yang kalah, bermain menjadi Tuhan di situ nentuin. Dan ya itulah diri ini dulu seburuk itu. Walaupun salah satu tafsiran tentang ayat tadi juga betul seperti yang disampaikan oleh Gurunda Bunda, tapi memang salah satu dorongan bagi diri terkait ayat tersebut adalah kalau dapat tapi sibuk melayakan diri di hadapan pencipta jodoh, karena kalau sudah dianggap layak oleh sang pencipta jodoh, mudah bagi Allah dikirimkan jodoh yang paling tepat untuk menggandeng tangannya ke surganya. Mohon selalu didoakan ya Bunda ya, insya Allah. Dan terus tadi pertanyaan yang kedua, kalau ditanya biar kayak Ko Denis, jangan kayak Ko Denis, langsung ada yang salah kaprah juga tadi kan, dikira God of Gambler nih yang diambil ya. Padahal dan sama kalau ditanya biar gimana kayak Ko Denis, saya juga bingung. Karena ketika dulu ada guru kami di Bogor, Ustadz Samsam namanya, beliau pernah ditanya, kok Ustadz bisa jadi Ustadz sih? Beliau nih. Maka beliau cerita dulu ayahnya selalu ngajak ketemu sama guru, kiai, minta didoain, dibawa ke pengajian. Dan saya mikir, ayah saya juga kenalin saya ke orang-orang, tapi yang dikenalin teh orang-orangnya adalah polisi korup, bandar judi yang lain. Jadi saya makan pakaian sekolah besar pakai uang judi. Kalau sekarang jadi kayak gini, demi Allah sama sekali nggak ada si Denis yang hebatnya, adanya Allah yang tolong. Tapi memang sabarnya papi mami luar biasa. Makanya izin biar nggak kayak Ko Denis, harus lebih baik dari Ko Denis. Kita ambil dari Qurannya, contoh di Quran surat Al-Kahfi ketika Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam, di perbuatan ketiganya Nabi Khidir ada mereka minta dijamu, terus nggak ada yang mau ngasih di satu kota. Pas mau ninggalin kotanya, ada rumah anak yatim mau roboh, dibangun kembali. Kan ditanyakan sama Nabi Musa. Singkat cerita di akhir perjalanan dijawab, kenapa rumah anak yatim ini dibangun? Nabi Khidirnya menjawab, wa kana abuhuma solihan. Solihahnya bukan karena ayahnya perempuan ya, solihah di sini karena i'rabnya nasab, jadi belakangnya difathahkan. Dalam artian maka Allah menginginkan rumah anak ini nggak jadi roboh, nggak jadi runtuh. Salah satu alasannya karena di ayat itu memang disebutkan karena ayahnya solih.
Dan tidak disebutkan itu ayah langsungnya, tapi ayahnya sampai 7 turunan. Jadi kalau ada yang suka orang bercanda 7 turunan kayak ya, itu tidak ditafsir ayat itu sedihnya ya. Maka kita lihat ketika kita ngebangun rumah, yang ngebangun tukang, ini 2 anak yatim ini rumahnya reot, dibangun ulangnya, direnovnya sama 2 orang nabi. Gara-gara apa? Ayahnya soleh. Maka ya memang sebelum ke anak ya bismillah, yuk jadi orang tua yang soleh dulu. Apa yang diajarkan? Kita bisa ke Al-Baqarah ayat 103 ya. Jadi Nabi Yakub alaihissalam beliau raja. Bu, kira-kira kalau kita punya kakek raja, ngumpulin anak cucunya sebelum meninggal, kira-kira mau ngapain? Bagi warisan, iya, ya langsung mikirnya gitu. Nah ini ya Nabi Yakub alaihissalam raja, ngumpulin anak cucu sebelum wafat. Ternyata beliau hanya bertanya, am kuntum syuhada id hadara yaqubal mautu id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Kumpul anak cucunya, Nabi Yakub cuma tanya satu, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah aku tiada? Udah gitu doang, tidak ditanya mata ta'kuluna min ba'di, apa yang akan kalian makan setelah aku tiada? Udah, mangga, mau jadi apapun, jadi raja, jadi orang kaya, jadi pejabat, jadi apapun, asal satu, siapa yang kamu sembah? Anak-anaknya pada menjawab, kami akan menyembah Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, Tuhan yang maha satu. Satu tauhid, ya. Atau juga itu kan nabi kok, ada nggak yang bukan nabi? Surat 31 Luqman, yang diriwayatkan seingat saya dari tafsir Imam Ibnu Athir, menyebutkan anak-anaknya Luqman tuh dulunya musyrik semua, tapi beliau Allah berikan hikmah dan kesabaran hingga anak-anaknya jadi bertauhid semuanya. Dan nasihat Luqman dimulai di ayat ke-13. Dari sekian banyak nasihat kebaikan, nasihat ke-13 ya, di ayat ke-13 ya, nasihat pertamanya adalah la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Jangan menyekutukan Allah, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang amat sangat besar. Tauhid lagi yang diajarin. Gimana kok contoh prakteknya? Contoh ya, guru-guru kami mengamalkannya, udah beli coklat nih Bu. Anak-anak kan suka minta coklat nih. Ketika anak-anaknya suruh tutup kuping dulu, jadi ketahuan nanti rencananya. Udah beli coklat, ibu udah beli. Ketika anak minta, bilang, nah ibu, ayah, atau siapapun, bahkan kalau coklatnya udah di depan mata kamu, kalau Tuhanmu gak kasih izin, Allah gak akan kamu bisa dapat. Yuk kita berdoa dulu ya. Meskipun dia cuma, ya Allah pengen coklat ya Allah, gak apa-apa. Seenggaknya anak udah mulai terbiasa gak bergantung kepada apapun selain kepada Allah. Apapun dia minta dulu. Dia takut akan sesuatu, enggak. Mau di sini ada 10 singa mengelilingi kamu, kata Allah gak kasih izin, gak akan ada yang gigit kamu. Ya, mulai dari kayak gitu, ketika akhirnya berdoa, baru nih alhamdulillah Allah berikan coklat buat kamu. Bukan dari ibu, bukan dari siapa-siapa. Itu contoh-contoh sederhananya. Tapi ya bismillah ya, sisanya semoga Allah sanggupkan. Dan kalau Allahnya udah ridho, bismillah, masa lalunya seperti apapun bila bisa berubah insya Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah Bu, saya izin nambahin dikit karena saya jadi seorang anak menjadi ulama. Ini bukan dari kami karena kami juga belum punya keturunan, tapi insya Allah ketika nanti Allah amanahkan, kami pun mau praktekkan. Udah dari sekarang sih prakteknya. Yang pertama adalah di dalam kitab Ta'lim Muta'alim karya Syekh Al-Zarnuji, di situ disebutkan, kalau saya tidak salah di bab 2 atau bab 3-nya, koreksi kalau salah ya Bu. Di situ disebutkan kalau bunda-bunda semuanya menginginkan anaknya menjadi seorang alim ulama, alim, orang yang takut kepada Allah, orang yang berpemahaman Islam. Syaratnya satu Bu, muliakan ulama. Apa Bu? Jangan kalau ulama lewat melengos saja Bu. Cium tangannya, minta doanya, peluk dirinya, tatap wajahnya dengan pandangan kasih sayang dan cinta. Itu kata guru saya. Yang kalau kita baca nanti lebih lengkap di situ, kalimat dari Syekh Al-Zarnuji adalah ada satu kalimat yang menarik. Enggak usah pun kita kasih hadiah ataupun sesuatu untuk ulama tersebut. Ketika kita berpapasan dengan seorang ulama, coba pandang wajahnya dengan
kasih sayang. Bahkan di dalam kitab itu cuma diminta memandang wajah ulama dengan perasaan kasih sayang, Bu. Ya, di situ disebutkan kalau anakmu tidak menjadi ulama, maka insya Allah cucumu yang akan menjadi ulama. Artinya apa, Bu? Pasti, insya Allah, dengan ikhtiar, doa kita dan usaha tentunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu yang pertama, Bu. Dan ini terbukti. Ada satu guru saya di Bogor, mungkin bunda-bunda kenal Ustazah Wiwin Habibah, kenal di Pusdai Bandung kan? Beliau juga guru saya di Bogor. Ustazah Wiwin Habibah itu pernah ditanya sama jamaahnya, Ustazah kenapa bisa jadi ustazah? Betul kayak gini, cuma jawabannya berbeda dengan jawaban Ustadz Samsam. Saya ambil jawabannya, kesimpulannya adalah dulu ibu saya sering taklim dan ibu saya itu selalu duduk paling depan, kayak bunda-bunda, mohon maaf yang paling depan ini duduk selalu paling depan. Alasannya kenapa? Satu, pengen lihat wajah ulama lebih dekat. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah beres taklim gak langsung melengos, ulamanya lewat dia melengos aja, enggak, dikejar sama ibunya Ustazah Wiwin. Dikejar ngapain, Bu? Cium tangannya, minta doanya. Bahkan mohon maaf, Ustazah Wiwin pun cerita ada beberapa uang di kantongnya digulung-gulung, dirapiin, semua dikasih tuh buat ulama tadi. Mungkin nilainya tidak seberapa, tapi kalian itu ulama. Lihat lagi, sudah seberapa besar kita memuliakan ulama-ulama kita. Itu yang pertama, Bu. Terus yang kedua, kalau kita menginginkan anak kita menjadi seorang ulama ini kan menjadi cahaya ya, Bu, menjadi cahaya bagi umat. Guru saya mengatakan kita itu harus memiliki amalan rahasia. Baik ibunya, bapaknya, anaknya harus punya amalan rahasia. Ini dikisahkan oleh keluarga Fatimah Az-Zahra dengan Ali bin Abi Thalib dengan kedua anaknya Hasan dan Husain. Allah abadikan amalan rahasia mereka yang tidak didengar orang lain, bahkan tidak didengar di telinga sahabat yang lain, di dalam Quran surat Al-Insan ayat 8-10-nya. Ini ayat favorit saya. Ini amalan, Bu. Ini amalan rahasia yang Allah buka, Allah tuliskan di dalam kitab sucinya. Sahabat yang lain gak tahu, bahkan mohon maaf, Nabi Muhammad pun gak tahu amalan ini. Suatu saat Jibril itu datang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kata Jibril gini, wahai Rasulullah, berbahagialah engkau dengan apa yang dilakukan oleh anakmu Fatimah. Rasul gak tahu, ternyata turun ayat ini. Apa, Bu? Allah yang beritahukan tentang amalan anak dari Rasulullah, Fatimah Az-Zahra. Coba ibu-ibu buka Quran surat Al-Insan ayat 8-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa yud'imuna at-ta'ama 'ala hubbih miskinan wa yatiman wa asira. Innama nud'imukum liwajahillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Bu, ini ayat favorit saya. Lihat, Bu, wa yud'imuna at-ta'ama 'ala hubbi. Mereka berikan apa yang mereka hubbi, cintai. Hubbi itu cinta ya. Apa yang mereka cintai kepada siapa? Miskinan, orang miskin, wa yatiman, anak yatim, wa asiro, para tawanan perang. Ya. Kemudian mereka melakukan itu semua tidak mengharap tepuk tangan orang lain. Liwajahillah, mereka melakukan itu karena mengharapkan ridho Allah. Hila nuridu minkum jazaan wala syukura. Gak minta dibalas, gak
melakukan itu ikhlas karena Allah, karena mereka takut pulang ke hadapan Allah nggak bawa bekal apa-apa. Kisahnya ini menceritakan pada saat itu salah satu anak dari Bunda Fatimah itu sakit, kemudian mereka bernazar akan puasa 3 hari berturut-turut. Ya, pada saat selama 3 hari berturut-turut puasa, ada orang miskin ketuk pintu minta makan mereka, ada anak yatim minta makan mereka, tawanan perang minta makan mereka. 3 hari berturut-turut mereka punya lauk diberikan kepada 3 golongan itu. Mereka puasa berbuka cuma dengan air putih saja, tapi amalan itu gak pernah diceritain ke siapapun sampai akhirnya Allah yang buka. Allah turunkan Quran surat Al-Insan ayat 8-10 untuk apa? Memuji, menaikkan, memuliakan keluarga Fatimah. Jadi kata AA juga ya, dibilang kalau kita kepengen keluarga kita diangkat, dimuliakan, ditinggikan, diangkat derajatnya, harus punya amalan rahasia. Kadang-kadang saya kurang sepakat kalau Ko Denis bilang saya juga nggak tahu kenapa saya bisa jadi gini. Saya selalu berpikiran mungkin beliau punya amalan rahasia. Ya mungkin kadang-kadang Bu, suatu amal yang besar di hadapan Allah kadang-kadang kita ngerasa itu amalan yang biasa. Itu menurut saya. Misal contoh, ini saya suka memperhatikan semut ya. Semut itu lagi di sini, lagi di paha saya. Ya, semut itu lagi di paha saya. Terus di depan saya ada roti. Saya pindahin tuh semut supaya mudah makan roti itu. Bagi kita itu biasa kan Bu? Tapi mungkin bagi Allah itu amalan yang menyampaikan kita ke surga. Saking kita nggak ngerasa itu amalan yang besar. Tapi boleh jadi ketika kita sedekah 100 juta, 1 miliar, lalu kita ngerasa itu adalah amalanku yang paling besar, boleh jadi itu tidak ada artinya di hadapan Allah. Ya, jadi kadang-kadang kalau Kak Denis bilang, saya nggak tahu kenapa saya bisa gini, boleh jadi ibunya punya amalan rahasia, ayahnya punya amalan rahasia, bahkan mohon maaf mungkin beliau tanpa disadari punya amalan rahasia. Jadi kalau pengen hidup kita dimuliakan, ditinggikan oleh Allah, sok punya amalan rahasia yang cuma kita dengan Allah yang tahu. Gitu. Wallahu a'lam bishawab.